Jadi kalau misalnya kita punya pasien dengan cancer, apalagi kita tahu nih cancernya menurun kayak kanker payudara, kanker endometrium, kanker ovarium itu genetik ya. Kalau misalnya ada, itu biasanya kita cek, tawarin mutasi gen. Kita tawarkan, mau nggak cek genomnya. Lihat ada mutasi nggak dia di gen-gen tertentu. Nah kalau ternyata positif, selain mempengaruhi treatmentnya ternyata berpengaruh dengan keturunannya, terutama yang perempuan. Misalnya ibunya kena nih kanker endometrium. Itu ada yang namanya Lynch syndrome. Jadi dia bisa berpengaruh ke kanker usus besar, kanker payudara, kanker endometrium. Nah itu anak-anaknya dicek. Nah kalau di sana, kalau misalnya udah ketahuan ternyata anak-anaknya juga positif, biasanya ditawarin. Kalau udah umur 40, angkat aja. Sebelum jadi cancer. Nah itu yang sekarang aku bisa bilang bahwa itu salah satu cara untuk melakukan pencegahan jauh lebih mundur lagi sebelum kena kanker. Karena barangkali persentasenya tinggi ya dok ya, akan terkena juga. Iya gitu betul. Jadi ada ditawarkan. Of course tentunya kita konsen dulu ya, kita pasti ngobrol dulu, discuss dulu, nggak bisa tiba-tiba langsung minta operasi, enggak. Kalau keluarganya nggak mau ya itu pilihan gitu, tapi biasanya kita ngobrol dulu. Tapi kalaupun mau kita tawarkan biasanya di atas 40 tahun kita angkat ovarium atau rahimnya, tergantung dari tipe kankernya. Jadi itu sekarang sudah menjadi opsi juga perlu dipikirkan. Betul, ya dok ya, iya, apalagi kalau di keluarga kita, di lain keluarga kita itu jelas sudah ada riwayat yang mengalami kanker barangkali. Kalau berturut-turut ya. Berturut-turut. Ada ibu, neneknya, ibunya nenek, gitu ya. Tante, itu dia. Oke. Kalau kita sudah melakukan vaksinasi atau pencegahan, lalu kemudian ada pola hidup nih yang kata orang, aduh kamu kebanyakan makan sesuatu yang mengandung kimiawi gitu ya, atau kebanyakan makan yang sesuatu yang disuntik hormonal. Ini mempengaruhi nggak sih dok? Kita bisa mendapatkan penyakit-penyakit seperti tumor atau kanker. Oke. Jadi kan aku bilang tadi kanker itu multifaktor ya penyebabnya ya. Yang terbaru sekarang dikatakan bahwa kanker itu lebih ke genetik. Jadi ini adalah penyakit yang keturunan atau genetik. Jadi sebenarnya kalau dikatakan apakah semuanya karena dari makanan, well bisa iya bisa enggak, meskipun memang secara evidence based tidak menunjukkan ke arah situ gitu ya. Lebih ke antara ras, genetik, kemudian multifaktor seperti misalnya kita merokok, ya kan, lifestyle-nya kita agak-agak kurang olahraga ya. Tentu saja diet akan berpengaruh pastinya, tapi ya sekarang nggak mungkin kan kita terhindar dari makanan yang nggak kimiawi, itu pasti ada lah ya kan. Jadi prinsipnya ya tetap hidup sehat, makannya ya dijaga real food kalau bisa, sebisa mungkin real food, sama multifaktor lain seperti merokok, minum alkohol agak dikurangin. Itu aja sih sebenarnya.